videonya ya. Pernah nggak sih kalian naik Transjakarta, tapi bus yang kalian tunggu itu datangnya lama, atau mungkin kalian mendapatkan pengalaman pelayanan yang kurang ramah dari petugas yang ada di sana? Nah, hal ini itu termasuk ke dalam service marketing dan juga service management. Di mana service marketing itu berfokus untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, sedangkan service management berfokus pada kualitas dan keandalan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Model self-Qual digunakan untuk mengukur kualitas layanan Transjakarta. Yang pertama ada Trans atau bukti fisik. Bus-busnya tuh sekarang sudah ber-AC, kemudian dilengkapi CCTV, dan juga mereka tampil dengan desain yang modern serta nyaman. Kemudian petugasnya pun rapi dengan seragam resmi yang bikin suasana makin terasa profesional. Yang kedua ada reliability atau keandalan. Lewat aplikasi TJ, penumpang bisa langsung tahu jadwal dan posisi bus secara real time. Sistem pembayaran elektronik, tap in tap out, memastikan proses transaksi efisien dan juga minim kesalahan. Kemudian, tersedia ratusan rute aktif yang melayani berbagai wilayah di Jakarta. Yang ketiga ada responsiveness atau daya tanggap. Petugas di halte membantu penumpang tap kartu, bertanya arah, dan juga menuntun lansia. Yang keempat ada assurance atau jaminan, di mana petugas dan sopir mendapat pelatihan rutin tentang keselamatan, pelayanan pelanggan, dan juga penanganan darurat. Adanya petugas keamanan atau security di halte-halte, adanya CCTV membuat penumpang merasa aman dari tindakan kriminal. Yang kelima ada empathy atau empati. Saat ini Transjakarta menyediakan section khusus wanita untuk keamanan dan kenyamanan. Kemudian mereka memiliki layanan bus ramah disabilitas. Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang seringkali mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat besar. Mulai dari kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, hingga perubahan dari gaya hidup masyarakat itu sendiri. Dan Transjakarta merupakan salah satu perusahaan jasa yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan tersebut. Dari sisi teknologi, Transjakarta sudah memakai sistem e-ticketing untuk tap in dan tap out, serta aplikasi TJ yang memudahkan penumpang dalam memantau posisi bus secara real time. Pemerintah juga berperan penting lewat program Jaklingko yang menghubungkan Transjakarta dengan MRT dan LRT agar transportasi publik lebih terintegrasi dan ramah lingkungan. Di sisi lain, ekspektasi pelanggan juga makin tinggi, di mana mereka ingin layanan yang cepat, aman, dan juga nyaman di tengah padatnya jalanan Jakarta. Oleh karena itu, Transjakarta terus berinovasi agar bisa tetap relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam menghadapi berbagai perubahan dalam industri jasa, Transjakarta juga menerapkan strategi marketing melalui konsep 7Ps Marketing Needs. Dari sisi produk, Transjakarta menawarkan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman untuk masyarakat Jakarta. Dengan harga tiket Rp3.500 per perjalanan, Transjakarta menjadi pilihan transportasi yang ekonomis dan merata untuk semua masyarakat. Untuk tempat, halte Transjakarta tersebar di titik-titik strategis dan terhubung langsung dengan moda transportasi lain seperti MRT, LRT, dan KRL. Dari sisi promosi, Transjakarta memanfaatkan bus sebagai media iklan. Desain iklan dari berbagai merek yang terpampang di badan bus menjadikannya sarana promosi yang efektif sekaligus memperkuat citra modern Transjakarta. People atau orang juga punya peran besar dalam menjaga kualitas layanan. Petugas Transjakarta juga sudah dilatih supaya sopan dan sigap membantu penumpang di halte maupun di dalam bus. Lalu bagian proses. Sistem tap in dan tap out yang cepat bikin naik turun bus menjadi lebih tertib dan efisien. Kemudian penggunaan aplikasi TJ juga membantu penumpang memantau jadwal dan posisi bus secara real time. Dan yang terakhir, bukti fisik atau physical evidence. Bisa dilihat dari interior bus yang bersih, pencahayaan yang nyaman, serta kursi yang tertata rapi, menambah rasa aman dan nyaman selama perjalanan. Dalam layanan transportasi seperti Transjakarta, terkadang ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, di mana hal ini termasuk ke dalam service gap yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Nah, kita masuk ke gap yang pertama, yaitu knowledge gap, di mana terkadang jadwal bus itu belum akurat dan juga real time dengan yang ada di aplikasi. Yang kedua ada polisi atau design gap, di mana penjadwalan itu belum sesuai atau estimasi waktu tunggu kita belum sesuai dengan yang diberikan. Yang ketiga ada delivery gap, di mana
kadang bus itu tidak tiba sesuai jadwalnya. Yang keempat ada communication gap. Jadi Transjakarta itu kan punya kampanye tepat waktu. Nah, kampanye ini belum sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kelima ada safe service, di mana terkadang kualitas layanan yang kita dapetin itu tergantung dengan rute dan juga perjalanannya. Jadi ketika kita ke rute ini mungkin kualitas layanannya itu berbeda dengan rute lainnya yang ingin. Nah, kelima ini menjelaskan adanya service gap di layanan Transjakarta. Setiap pelanggan memiliki alasannya sendiri dalam memilih sebuah layanan. Dan dalam sektor jasa, perilaku pelanggan tersebut dapat dijelaskan di dalam model AIDA, yaitu attention, interest, desire, action, dan juga advokasi. Pada tahap attention, pelanggan mulai sadar akan layanan Transjakarta melalui iklan, media sosial, dan juga papan informasi di halte bus. Selanjutnya akan muncul interest atau ketertarikan dari pelanggan untuk mencoba layanan Transjakarta karena Transjakarta itu memiliki tarif yang relatif murah, yaitu hanya Rp3.500 hingga Rp5.000, dan juga mampu membantu pelanggan tersebut untuk menghindari titik kemacetan. Selanjutnya itu ada desire, yaitu ketika timbul keinginan untuk menggunakan layanan dari Transjakarta setelah mengetahui bahwa bus dan juga haltenya itu memiliki fasilitas yang nyaman. Kemudian itu ada action atau keadaan ketika pelanggan tersebut itu sudah menggunakan layanan Transjakarta untuk aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada advokasi, yaitu ketika pelanggan sudah merasa puas dengan layanan dari Transjakarta dan juga merekomendasikan layanan Transjakarta tersebut ke keluarga atau teman terdekatnya. Setiap penumpang punya harapan yang berbeda tentang layanan. Yang pertama itu ada desired service. Artinya layanan yang paling diinginkan. Misalnya bus datangnya tepat waktu, haltenya nyaman, dan petugasnya ramah. Yang kedua educate service. Ini dimana dia masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Misalkan bus datangnya terlambat tapi masih bisa kita terima. Yang ketiga ada predicted service, dimana ini adalah layanan yang biasanya mereka perkirakan akan terjadi. Sekian video dari kami. Jadi gimana nih video kali ini? Cukup informatif bukan? Gimana menurut kalian? Seru nggak? Seru nggak?